pun justru waktu saat itu tuh ngelihatnya, loh justru itu sebuah peluang gitu loh yang cuman sedikit dan kita bisa perempuan itu lebih apa ya kalau aku lihat di dunia kerja dia lebih sering akan tanda kutip dibutuhkan dalam hal-hal yang mendetail gitu. Iya, betul. Memang ya butuh hal-hal yang memang perempuan lakukan gitu loh, nggak bisa dilakukan laki-laki dan sebaliknya gitu. Kayak misalnya mungkin laki-laki lebih banyak kerja yang di lapangan yang lebih keras atau seperti Iya. apa, tapi itu yang menjadi aku mikir, "Oh justru ini peluangku," gitu. Oke, halo semuanya, halo teman-teman, baik dari Teknik Elektro atau dari manapun itu. Kenalin, aku Latifah Citra Mahkota. Di sini aku adalah mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2023. Dan di sini aku hari ini akan memandu podcast dengan Mbak Farah yang merupakan alumni dari Teknik Elektro angkatan 2013. Oke teman-teman, jadi pada podcast kali ini kami bakalan ngobrolin banyak tentang dunia perempuan di lingkungan teknik. Karena yang seperti yang teman-teman ketahui sendiri, kalau teknik itu biasanya identik ke cowok-cowok gitu. Nah, di sini aku dan Mbak Farah adalah perempuan-perempuan yang masuk dunia teknik, jadi kita bakalan ngobrolin banyak. Apalagi di sini Mbak Farah juga untuk kerjanya udah masuk juga ke bidang digital forensik. Jadi itu sangat-sangat linier juga ya Mbak dengan dunia teknik yang Mbak Farah jalani. Nah, oke teman-teman, di sini udah kedatangan Mbak Farah. Halo Mbak Farah, gimana kabarnya? Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam. Citra. Iya, aku lagi di Bengkulu nih karena penempatan kerjaku di Bengkulu. Aku lagi standby di Bengkulu nih. Oke, Mbak Farah. Ini Mbak Farah sepertinya sedang sibuk sekali ya Mbak Farah, bahwa Iya, akhir-akhir ini aja kita ngechat aja Mbak Farah iya, juga balasnya cukup lama. Tapi aku cukup iya kan bisa cukup lihat dari WhatsApp-nya ya. iya, aku cukup cukup memahami karena emang kelihatan emang akhir-akhir tahun ini emang sering biasanya kalau perusahaan-perusahaan juga mulai tutup buku, mulai ada pelaporan, jadi ya wajar sekali. Yang nggak wajar kalau saya yang slow respon akut gitu. Kalau Mbak Farah bisa dibilang emang bener-bener sibuk, kalau saya sok sibuk aja gitu. Bukannya mahasiswa lebih sibuk ya harusnya ya. Tapi kita masih sempat buat ngopi-ngopi kok Mbak. Oh Paling iya, oke. kesibukannya belajar ya, ya emang itu kebutuhan kami. Masya Allah. Oke Mbak Farah, bisa diceritakan untuk akhir-akhir ini kesibukannya di apa dan sedang fokus di apa? Alhamdulillahnya saya lagi kerja di kejaksaan di bidang forensik digital. Penempatannya lagi di Bengkulu nih Kak Citra. Nah, Oke. sekarang kesibukannya sebenarnya bukan di akhir tahun doang ya ini lagi hektik-hektiknya. Emang di tahun ini dari awal tahun, kayaknya di bulan 4 apa ya, itu memang lagi banyak banget perkara yang harus ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu khususnya. Nah, eee, karena apa ya, di sini, eee kalau misalnya nih teman-teman mau searching gitu di Google gitu, di, gimana sih Kejaksaan Tinggi Bengkulu sekarang lagi on fire banget nih kalau misalnya teman-teman sekalian mau kepoin searching Kejaksaan Tinggi Bengkulu, itu kepala kejaksaannya ini banget nih lagi on fire banget emang, Oh gitu. banyak nangkepin kasus-kasus perkara-perkara gitu. Oh my Jadi god. kan semakin banyak kasus terutama di mana ya, korupsi itu Mm-mm. banyak alat bukti elektronik tuh. Nah, Mm-mm. ikut Mm-mm. tuh dalam penanganannya di bagian forensik digital. Oh wow, wow, sangat-sangat sibuk sekali ya ini. Wajar sih Mbak. Kebetulan sibuk aja, sok Alah, sibuk aja sih. alah. Kalau 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 saya yang responnya lama gitu Recording in masih progress. masih kayak oh ini pasti sok sibuk ini. Saya kan belum sehektik Mbak gitu. Oke Tapi Mbak, biasanya mahasiswa lebih sibuk nggak sih? lebih ke sok sibuk aja sih Mbak. Orang masih ada waktu buat ngopi-ngopi cantik kok kami. Oh iya, Iya. kita ngopinya ke pantry. Aduh, 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 aduh. Sabtu libur kah Mbak?
harusnya libur ya normalnya ya. Iya, tapi ada tapi kah ini? Tapi tapi emang belakangan ini beberapa kali ada lembur. Jadi hari I kita tuh Senin, see. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 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 Senin, Selasa, Oh Rabu, my Kamis, god. Jumat. Tapi Aduh. beberapa aja sih, beberapa minggu belakangan emang banyak banget lemburnya. Oke Mbak. Ini setelah kita tahu banyaknya hektiknya pekerjaan Mbak Farah, coba kita switch ke cerita awal nih Mbak. Waktu Oke. kecil itu emang Mbak Farah itu tertarik kah di bidang teknik atau sebenarnya cita-citanya itu juga switching gitu, karena saya sendiri gitu Mbak. Saya dari awalnya pengen kedokteran nih, pengen psikolog nih, pengen ini nih, pengen ini nih. Nah apakah Mbak Farah juga gitu terus sampai ke masa-masa mendekati milih univ, milih jurusan itu, adakah turning point kayak mikir kayaknya better elektro aja deh kayaknya, atau kayak karena lainnya itu kurang oke di prospek jadi pilihnya teknik elektro, atau gimana? Coba Mbak ceritakan. Oke, kalau cita-cita dulu ya kecil karena mungkin sering main gitu ke Mm-mm. teman-teman pengen jadi apa kan dulu tuh kayak kalau kecil tuh ngeliat wah keren nih kalau jadi ini, keren Iya. nih jadi ini. Dulu sempat pengen jadi dokter Mm-mm. dulu, pengen deh jadi dokter. Terus Mm-mm. ya tuh masa stuck sampai SMA tuh pengen jadi dokter. Mm-mm. Nah cuman mungkin aku menyadari kemampuan aku ya, yang Gimana? mungkin aku sendiri nggak apa namanya nggak begitu berani untuk nggak begitu berani sama jarum suntik itu sendiri ya kayak I dari see. Iya, misalnya iya. jarum suntik itu sebenarnya seklasik itu tapi ya apa namanya kan kita sambil sambil jalan sambil ngelihat nih perkembangan nih apa aja terus banyak sharing-sharing juga Mm-mm. gitu. Nah, waktu mau lulus SMA pas sudah lulus SMA itu kan aku sempat ngambil kursus tuh di Jogja emang Oke. ngambil kursus khusus gitu di Mm-mm. Jogja untuk masuk kuliah. Nah, di situ keluarga aku ada yang basicnya teknik dari Pak D. I see. Nah, jadi banyaklah discuss sama Pak D kan, kalau misalnya dokter kan Masya Allah ya, Mm-mm. apa Mm-mm. namanya, pendidikannya panjang, Mm-mm. belajarnya panjang dan lain sebagainya, semuanya tuh sebenarnya ada prospeknya ke depan gitu. Iya. Nah, tapi kenapa akhirnya aku switch gitu ke teknik, sebenarnya bukan karena ini ya, bukan karena, pengen dokter, pengen teknik, pengen ini, tapi lebih ke apa sih yang diminatin nanti belajar dalam Hmm. pembelajarannya I gitu loh. see. Ya 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 Nah, ya ya. jadi, aku suka discuss, kayaknya nih aku lumayan suka nih sama hitung-hitungan walaupun nilai Hmm. hitung-hitungan aku nggak gede-gede banget gitu ya. Hmm. Oh, aku suka fisika nih walaupun Iya. nilai fisika aku nggak bagus-bagus Ayo. banget juga nih gitu. Oke. Nah, aku ngobrol sama Pak Diku, beliau itu teknik juga, Hmm. dosen di UPN. Nah, Hmm. itu beliau bilang, "Nduk, mending kamu ngambil ini aja, coba ngambil teknik. Teknik itu juga bagus loh, Hmm. prospek kerjanya. Terus kamu suka belajar apa nih? Kamu sukanya" jadi aku tuh lebih ditanyain, "Kamu sukanya tuh apa belajarnya?" Gitu. Ya 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 ya. Jadi, "Oh, ini Pak De, sukanya sih emang suka hitung-hitungan," gitu. "Oh, coba kamu ngambil teknik." Nah, kemarin sempet juga nih, teknik apa nih? Kan banyak ya. Hmm. Nah, eee, ada teknik sipil, teknik elektro, teknik teknik semua teknik tuh disebutin kan. Hmm. Nah, zaman dulu, memang teknik elektro itu ibaratnya belum se-wow teknik sipil ya, karena teknik sipil Hmm. kan memang dari dulu-dulu emang bagus gitu. Nah, tapi Pak Diko tuh nyeletuk gini, "Nanti kamu kalau dari teknik sipil, kamu lebih banyak di lapangannya, jadi kamu Hmm. sanggup nggak di lapangan dalam artian memang lapangan yang panas-panas gitu." Iya. "Oh, nggak apa-apa Pak De, suka." Akhirnya tuh nah tapi kasih tahu nih, ada satu contoh nyata, sepupuku memang dia kerjanya di teknik elektro kuliahnya dulu di teknik elektro dan udah dapat pekerjaan gitu kan. "Ini Iya. Mas ini ngambilnya teknik elektro nih." Oh ya udah deh aku berarti pilihan satunya teknik elektro, ya udah pilihan keduanya teknik sipil gitu awalnya. I see. Ya 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 ya. Tapi emang pilihan pertamanya di teknik elektro tuh. Nah, alhamdulillahnya waktu tes,
teknik elektronya kepilih gitu. Memang Mmm. mungkin antara 2 itu. Jadi emang dibangun waktu masa pencarian ya, karena menurut aku di masa-masa kayak kita SMP, SMA itu Mhm. kan masih kita belum menemukan keinginan yang sesungguhnya ya, Iya, masih ketemu betul betul. pengen ini, pengen nih, belum Mhm. ada ngobrol khusus yang membahas tentang itu ya Mhm. waktu masa aku dari SMA mau masuk kuliah, aku ngobrol sama Pak adikku itu, sama papaku juga, sama yang masku yang sepupu yang juga kuliah di bidang teknik Mhm. elektro, ya udah nih ngambil nih teknik elektro. Dan ngelihat juga tuh beberapa masukan kayak peluang kerjanya, karena saat itu kan teknik elektro memang sedang berkembang dan, oh nanti ke depannya sekira aku lulus, itu akan banyak peluang kerja gitu. Iya Dan iya. alhamdulillahnya memang demikian gitu. Ais, iya iya Jadi iya iya. aku ngerasa, apa namanya, oke di awal-awal pas lulus peluangnya banyak, tapi yang ngambil atau alumninya belum begitu banyak kan, jadi Mmm. kita langsung dapat banyak peluang kerja Iya, gitu. oke, sangat sangat perspektif sekali ya Mbak, karena memang aku lihatnya dari backgroundnya Mbak Farah sendiri sangat mendukung gitu untuk masuk ke situ, apalagi dari Pak D yang dosen teknik juga gitu. Karena Mmm, tapi ketika Mbak memutuskan memilih itu di luar lingkungan keluarga ya, karena kita tahu sendiri lingkungan keluarga Mbak Farah kan udah kental dengan dunia teknik. Tapi di luar itu pernah mengalami semacam kayak, oh kok cewek di teknik sih? Karena jujur Mbak, saya waktu SMA itu guru saya itu sempat nyeletuk gitu, kalian mau kemana di sini gitu. Terus dia bilang kalau cewek itu ya harusnya ke jurusan-jurusan cewek lah, masuk cewek ke teknik gitu, sempet nyeletuk gitu. Itu guru SMA matkul mata mata pelajaran seni budaya, dia bilang gitu ke teman-teman gitu. Tapi saya nggak peduli, saya juga tetap aja ke teknik karena lihat prospeknya emang emang jiwa iya betul Mbak, solid. Karena aku emang lihat dari tren ke depan itu, aku ngelihat di AI dan di robotik itu tuh bener-bener kayak eksponensial, ngelajunya tinggi banget gitu loh Mbak. Jadi wah ini proper banget ini buatku masukin gitu. Kalau dari Mbak iya, Farah sendiri nemuin hal-hal semacam orang-orang skeptis gitu nggak sih Mbak? Ketika mereka betul. tahu kok di teknik gitu. Itu silahkan. Nah, apa ya, itu tadi mungkin juga alhamdulillahnya ada support keluarga ya kalau aku. Tapi kalau sebenarnya nggak banyak juga sih yang di teknik, cuman 2 beberapa doang, 2 3 4 lah. Mm-mm. Ada juga di keluargaku itu, adikku yang perempuan itu, di ilmu komunikasi, kakakku hukum, Mm-mm. Mm. sepupuku yang satunya itu dokter, itu juga yang Oke. nyuruh dokter-dokter gitu. Terus Iya. sepupuku satunya akuntansi, Mm. terus yang satunya ilmu sosial. Emang beragam aneka Oh. macam jurusan di Iya, keluarga ya. emang udah Nah, banyak. apa ya, kalau misalnya kayak, wah cewek masuk teknik nih gitu, gimana? Aku justru waktu saat itu tuh ngelihatnya, lah justru itu sebuah peluang gitu loh yang cuman sedikit dan kita bisa perempuan itu lebih, apa ya, kalau aku lihat di dunia kerja, dia lebih sering akan tanda kutip "dibutuhkan" dalam hal-hal yang mendetail gitu. Iya, betul. Memang iya, butuh hal-hal yang memang perempuan lakukan gitu loh, nggak bisa dilakukan laki-laki dan sebaliknya gitu. Kayak misalnya mungkin laki-laki lebih banyak kerja yang di lapangan yang lebih keras atau seperti Iya. apa, tapi itu yang menjadi aku mikir, "Oh justru ini peluangku," gitu. Dan yang aku lihat ketika masuk teknik itu juga bukan kayak, "Aduh perempuannya sedikit nih mau jadi Mm. apa nanti," tapi lebih, apa nih yang dipelajarin di dalam teknik gitu. Mm, ya, 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 Pelajaran-pelajaran ya. apa yang bisa kita dalamin di dalam ilmu teknik gitu. Kan kalau pelajaran secara seluruh overall itu kan emang pelajaran-pelajaran umum yang semua gender pun bisa Iya, mempelajarinya gitu, betul, betul. ya kan? Justru yang mungkin orang lihat tuh kayak, wah di lapangannya nih, di tekniknya nih kayak mana, karena kan Iya. mungkin perspektif orang ngelihat, oh teknik tuh panas-panasan, keras, Iya. terus yang memang mempertaruhkan nyawa gitu mungkin ya. Iya, Jadi kayak, betul. wow ngeri banget Iya. nggak bisa perempuan nih gitu. Jadi kayak yang aku lihat saat, duduk di bangku kuliah ya, yang aku menjadi fokusku tuh adalah
oh justru semakin sedikitnya perempuan di teknik itu akan menjadi peluang yang sangat besar nantinya, Hmm, dan apa yang dipelajarin di dalamnya itu adalah pelajaran umum yang aku harus concern juga di sana iya, gitu. Nanti masalah gender dan lain sebagainya ya kita nggak bisa apa ya, banyak kok perempuan-perempuan kayak misalnya contoh nih aku yang mm-mm, udah terjun di apa, di forensik mm-mm, digital, kejaksaan, itu pun aku dilibatkan untuk terjun ke lapangan karena di situ pun dilihat, oh, ya ini ya aku juga sedikit, intermezzo ya. iya, Di kejaksaan itu forensik digital itu salah satu, apa ya, formasi pekerjaan yang baru banget dibuka waktu angkatanku. Jadi aku tuh masih oh, sedikit banget ya, oke, forensik digital di kejaksaan ya, itu baru di angkatanku. Karena apa alasannya kejaksaan membangun itu, semakin berkembangnya zaman, itu mm, berkembang juga kejahatan, berkembang iya, juga motif, iya betul, berkembang juga alat kejahatannya, mm-mm, gitu, mm-mm, alat-alat digital. Nah, jadi kayak memang berkembang terus dan di dalam dunia pekerjaan pun perempuan banyak yang dilibatkan dalam mm, hal-hal tersebut gitu. Jadi emang perempuan-perempuan teknik juga yang oke, dilibatkan oke, di oke, dalam oke, kayak oke, semasa pencarian yang aku apa concern aku fokus itu kalau di dunia pekerjaan di kampus itu semua pelajarannya itu general semuanya kita bisa mempelajarinya dan uh, sedikitnya kita itu justru menjadi peluang besarnya nanti hmm. di dunia Oh pekerjaan. iya 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 iya. Oke, jadi di sini emang dari keluarganya Mbak Farah juga sangat homogen sekali. Toleransinya tinggi terhadap keberagaman ya Mbak, dari sosum, saintek. Iya benar benar benar. Oke Mbak, tadi Mbak Farah juga udah cerita juga soal sedikit tentang dunia digital forensik yang aku baru tahu ternyata baru dibuka akhir-akhir ini ya. Gitu. Aku Ya kira untuk emang udah. kejaksaan. Iya, iya betul betul betul. Oke Mbak, tapi selama Mbak kuliah waktu itu ada nggak sih Mbak hal-hal yang kayak aduh ini kok susah banget, ini kayak hampir bikin nyerah gitu. Terus habis itu apa sih yang Mbak lakuin saat itu gitu? Terus juga ada nggak sih kayak ini kok matkulnya tuh enak banget ini, jadi pengen terus-terus gitu. Enak banget ada nggak ya yang enak banget? Barangkali Mbak. Ya seru ya dulu ya, tapi ya memang apa ya, bukannya nakut-nakutin, tapi memang pelajarannya emang kita harus siap untuk uh, mencoba ya kalau dalam teknik itu banyak banget mat matkul tuh memang beberapa emang kayaknya bukan beberapa semuanya deh susah nggak. Ya jadi emang ada apa namanya kalau mata kuliah di teknik ya memang cenderungnya pada ini ya apa namanya hitung-hitungan. Tapi Iya. kalau misalnya di teknik elektro yang ya harus lemah, kuat segala macam deh kayaknya aku juga teman-temanku yang harus kuat juga mempelajari ilmu dasar programming. Hmm, oke. Nah, apa ya kalau menurut aku yang mungkin beda-beda ya mungkin Iya. sudut pandang orang Iya. ya. Tapi kalau aku tuh jujur ya nggak begitu pinter yang apa namanya orang pinter bisa ngitung ini, tapi kuncinya lebih ke ketika di kelas perhatiin. Hmm, Mungkin oke. sangat klasik Iya. nasihat orang tua. Kalau misalnya di kelas itu ya perhatiin gurunya Hmm, gitu-gitu. hmm, Tapi justru itu sangat apa ya, sangat berguna buat aku. Kalau di kelas itu ya sudah hmm, iya iya. uh, harus perhatiin, terus harus dicoba, harus dihitung, harus dicoret-coret. Itu tuh hal yang harus kita lakukan ya kalau misalnya dilihat doang, jujur itu pusing banget Iya apa betul. pelajaran-pelajaran yang ada di teknik ya, terutama teknik elektro yang aku coba itu. Nah itu sangat susah gitu kalau kita nggak mencoba untuk menuliskan atau mencoret-coretnya itu. Nah, juga dulu waktu zaman kuliah, selain di kampus, aku juga aktif organisasi. Dulu aku Hmm, sekretaris umum LEM FTI, juga aku aslab. Jadi kayak aku kalau nggak merhatiin di kelas, aku nggak ada jam belajar lagi nih di luar iya gitu. iya. Jadi Hmm. aku gunakan waktuku ketika di kelas ya udah untuk belajar, aku perhatikan dosennya, aku coba hitung dan aku dapat tips juga
Misalnya kita nggak ngerti satu hal, kita tanya, tapi habis itu kita membantu diri kita untuk menjelaskan lagi ke dosen untuk dikoreksi gitu, "Oh berarti gini 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 ya Pak." Jadi Hmm, apa yang kita dapat itu tuh sesuai nggak sama yang dimaksudin sama dosennya gitu. Nah jadi kalau menurut aku tipsnya kalau misalnya memang kita kalau ngerasa kesulitan ya di mata kuliah itu, ya memang nggak semuanya kita harus expert, iya, tapi mana nih yang kita suka, misalnya di apa nih, matkulnya dulu apa ya? sistem kendali, Sistem telekomunikasi, kendali, terus elektronika. PTT, elektronika, telekomunikasi, ya itu, kan kita udah ada juga nih, apa, konsentrasi-konsentrasinya. Nah, Iya, dari situ kita udah mulai coba tuh, apa sih yang menurut kita, kita suka, bukan suka juga sih, yang menurut kita, kita bisa mengikuti, bukan harus pintar ya, tapi kita bisa mengikuti, dan di situ yang kita coba untuk belajar gitu. Kita coba oke. untuk belajar, nggak mesti harus semuanya sih menurut Iya, aku, iya, iya bisa. Mbak betul banget. Merhatiin itu karena seperti Wah, yang Mbak ketahui sendiri kalau sekarang itu dunia digital, orang-orang itu susah Mbak untuk sekarang kata-kata merhatiin itu di zaman sekarang itu susah banget karena brain rot itu loh Mbak. Apa makan makanannya sehari-hari kan video-video pendek. Jadi untuk mata kuliah 90 menit, 100 menit itu rasanya berat banget gitu. Jadi kata-kata yang apa nasihat-nasihat orang dulu kalau kayak gini diperhatiin, nah itu justru challengingnya sekarang itu di situ. Apalagi ada ponsel yang memudahkan kita, kadang orang malas banget ngetik foto habis itu numpuk di folder nggak ditulis-tulis gitu. dan itu iya, dan itu aku setuju banget sama Mbak Farah, mencatat itu hal yang sangat perlu sekali karena banyak sekali Mbak studi yang ngomongin kalau kita nyatat itu justru sel-sel otak kita itu yang aktif itu lebih banyak gitu daripada waktu kita cuma ngetik aja, karena kalau ngetik kan cuma beberapa jari yang kena, tapi kalau nyatat itu kan benar-benar kita merhatiin ini, kita kepalanya juga, otaknya juga ikut jalan, terus kayak seluruh tubuh selnya itu lebih banyak yang aktif ketika kita nulis tangan daripada ngetik di laptop gitu. Setuju banget sih Mbak. iya. Nah, Ya kita apalagi sekarang ya kita lintas generasi iya kayaknya ya, emang betul. sekarang generasi aku 10 tahun ngerasa Mbak kita. hal-hal hal mencatat, hal memperhatikan itu hal yang kayak, ya wajar. Tapi mungkin untuk zaman sekarang kayak, ya itu lagi apalagi ada AI ya, kalau ada tugas gimana sih cara bikin ini, tolong dong ini soalnya, tolong dong cariin jawabannya. Itu kan emang mempermudah, cuman justru itu kurang menstimulus otak kita untuk berpikir, itu yang bikin kita malas. Betul betul. Mencatat, memperhatikan itu kunci lah kalau misalnya kita di kelas dan itu penting banget. Terutama mungkin cara orang belajar beda-beda ya. Iya betul. Tapi ini aku ngelihat dari cara aku nggak bisa lepas dari catatan. Mhm. Karena mungkin dengan mencatat itu kita bisa nginget, aku bisa mengingat 2 kali, satu dalam catatan kita dan kita ngulang lagi tuh. Kita ngeliat, kita baca, kita catat, kita ingat lagi gitu. Jadi kita seenggaknya walaupun nggak tahu pelajarannya itu apa, tapi kita ingat kita pernah nyatet di mana nih, Iya. sehingga kita bisa Iya buka-buka lagi. betul. Betul. Iya Mbak, mungkin juga bisa diceritakan sedikit Mbak, ketika challengingnya, kalau tadi kan kita ngomongin challenging di dunia teknik elektro, kalau di dunia forensik sendiri adakah challenging-challenging yang sempat membuat, aduh ini kok susah banget, aduh ini berat banget gitu. Terus gimana cara Mbak Farah untuk menanggulangi itu? Kadang kan juga kalau pekerja-pekerja kan sering stressful banget tuh Mbak sama studi kasus yang macam-macam gitu. Nah, gimana cara Mbak Farah mengelola itu biar tetap mental tetap aman, kesehatan juga oke gitu. Oke, biar tetap waras ya. Iya, betul. Nah, apa ya, kalau challenging kita di dunia kerja, terutama di tempat aku gitu ya, eee, lumayan banyak, semakin banyak perkara ya, semakin banyak challenging-nya. Dan kalau di bagian aku itu selain forensik digital, aku juga ngurusin, bagian administrasinya, kayak Oh, oke. ya karena kan forensik digital nggak semerta-merta, ya udah ini selesai, enggak, tapi harus ada laporannya, harus ada reportnya, terus di awal itu harus ada, apa namanya, pencatatan dan lain sebagainya. Selain itu,
selain di luar itu ada pekerjaan-pekerjaan lain yang juga harus diselesaikan. Kayak Hmm. misalnya kita membuat permohonan, kita bikin surat, misalnya penetapan tersangka kita harus bikin administrasi penetapan tersangkanya, perpanjangan. Jadi emang kayak kalau kita apa namanya nggak sabar, kayaknya kita bakal stres juga tuh di dalamnya. Karena setiap harinya itu banyak banget pekerjaan, tapi mungkin nggak di semua satker ya, nggak di semua satker seperti itu. Tapi kalau di satker aku tuh ngerasanya kayak gitu. Nah, menurut aku kalau misalnya kita untuk memanage itu semua, kita harus punya catatan nih per harinya apa. Mungkin Oke. klasik juga ya, nggak Oke. terserah mau dengan cara mencatat, dengan Mm-mm. cara mengingat atau seperti apa, tapi yang bekerja di aku gitu, yang apa namanya yang ngaruh di aku itu tuh dengan catat gitu. Jadi Oke. oke, hari ini walaupun nanti akan nambah-nambah Iya. lagi kerjaan, Hmm. tapi kita tahu nih kerjaan inti kita ini kita harus menyelesaikan ini, selesaikan ini, to do list-nya apa nih hari ini. Oke. Ini apa, hari ini apa, hari ini apa, bikin. Oke, misalnya ada perintah lagi yang harus kita kerjakan, kita catat lagi, oh ini. Nah, dari situ kita lihat dulu mana nih yang lebih prioritas, mana yang lebih harus kita kerjakan duluan. Oh, ini dulu kita kerjakan, kita coret kalau sudah. Hmm. Jadi itu sangat useful gitu di aku kalau saya apa dengan mencatat Iya. poin-poin to the list yang harus kita lakukan tuh apa. Karena kalau nggak kayak gitu aku suka lupa gitu. Oh iya, tadi belum dikerjain ini. Terus Oke. gitu. Sama kerja dalam tim. Nah, itu mungkin yang kita nggak dapat di bangku kuliah Iya, ya. iya. Nah, jadi kita harus bisa bekerja dalam tim tuh. Kita bisa uh, tim pun nggak sembarangan orang kita harus kita pilih gitu. Tapi Hmm. kira-kira yang memang oh ini bisa nih kita kerja sama dia. Kalau misalnya enggak, itu justru jadi berantem doang tuh nanti. Nah Oke. kita bisa, oh ini orang bisa nih kita kita mintain tolong gitu. Jadi kita bagi nih, tolong dong bikinin ini, Hmm. kerjain ini, aku bikin ini, kamu bikin itu gitu ya. Terus komunikasi dengan pimpinan itu hal yang penting juga. Itu juga kita nggak dapetin juga tuh Hmm. dalam bangku kuliah. Iya. Tapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dosen kita itu juga harus kita perhatikan dari sekarang. Gimana kita sopan santun itu ngaruh nanti di dunia pekerjaan. Jadi dari situ kita bisa kayak mana membangun komunikasi dengan pimpinan kita. Oke. Dari komunikasi yang bagus dengan pimpinan kita timbul trust pimpinan kita kepada kita. Iya. Nah, kayaknya 3 hal itu yang sejauh ini berfungsi gitu untuk aku kerjakan di dunia pekerjaan. Kalau nggak kayak gitu kayaknya aku bisa stres juga sih kalau ngelihat zaman sekarang, ngelihat masa-masa sekarang ya. Tapi Iya. yang paling penting itu, kita tahu to do list kita hari ini apa, kita tahu, tim kerja kita Iya. gimana, kita juga harus tahu nih, oh tim kita ini bisa kita andalkan di bagian ini. Hmm. Oke. Terus bagaimana komunikasi komunikasi kita dengan pimpinan, karena kalau misalnya komunikasi kita dengan pimpinan, kita bisa kayak menyampaikan aspirasi kita. Karena kan kadang kan pimpinan kan juga nggak semuanya tahu apa aja yang dilakukan sama bawahnya Iya, gitu kan. betul. Karena kalau di kantor itu nggak cuma satu, eh, pimpinan yang ini minta tolong, pimpinan yang ini juga minta tolong, pimpinan minta tolong. Kadang kan nggak tahu nih kita udah dapat beban kerja apa, tapi dimintain lagi gitu. Nah itu dengan komunikasi yang bagus dengan pimpinan kita, kita bisa nyampein aspirasi atau kita minta izin untuk misalnya Pak izin kita mau ada pekerjaan dulu di bagian ini karena ini urgent dan lain sebagainya. Mungkin nanti yang selanjutnya baru kita kerjakan yang ini. Oke. Jadi kita bisa menentukan prioritas kita Oh iya, juga iya, dari to iya. do list itu tadi. Oke, sama sih Mbak dengan saya. Karena kalau nggak ada to-do list biasanya seharian kayak, aduh mau ngapain ini, aduh mau ngapain ini. Berakhirnya Padahal malah banyak ya scrolling. kerjaannya. Iya betul. Malah jadinya endingnya malah aduh enak ini scrolling gitu. Karena nggak terlalu ada gambaran besar ini hari ini mau ngapain aja gitu. Dan biasanya Iya, kalau saya malam itu untuk journaling Mbak, untuk menjaga kewarasan mental gitu. Jadi kayak iya. hari ini apa yang didasar, ini kita ngelewatin apa aja, oke besok kita agendanya ini, jadi semua lebih terjadwalkan gitu. Sama ini deh kayaknya. Harus sabar dalam artian tuh
kita lebih ya udah kita yang lebih calm down ya, kayak misalnya Iya. dalam kerja satu tim gitu. Mungkin, kita ngerasa nggak dingertiin sama tim kita Iya, yang lain iya, gitu. Tapi kita itu kan sebenarnya kalau ini ya, real-nya ya, iya. mungkin kalau kita mungkin dulu aku juga bilang, "Ah, gampang lah itu kan tinggal ngomong aja." Tapi real-nya, rasa dongkol itu Iya, tuh ada iya, gitu. oke, oke. Ras "Ah, kenapa sih? Kenapa kenapa kenapa?" Gitu. Tapi itu yang harus kita juga kontrol dan kita kendalikan. Kalau misalnya di lingkungan kita, jangan kita menjadi jangan kita jadi orang misalnya kan yang nggak memperdulikan kita, kita Iya, ikut, ya udahlah nggak peduli. Mungkin iya, kan zaman sekarang, ya aku generasi sekarang, ya udah kalau dia masa bodoh, aku masa bodoh iya, juga gitu. mirroring, Oke, Mbak. mungkin dalam dalam personal, urusan pribadi, oke lah. Tapi kalau urusan pekerjaan, untuk tidak saling peduli itu mungkin awal-awal fine, tapi nanti Iya. ujungnya kayak fatal Oh, gitu loh. iya, Karena itu iya, satu iya, kerjaan tuh kita yang pegang gitu iya, loh. Kita sama-sama gitu, kalau misalnya kita saling nggak peduli, orang itu nggak peduli, kita nggak peduli juga, nah itu bakalan ujung-ujungnya kayak, "Loh tadi pekerjaan ini siapa ngerjain?" "Loh enggak, aku nggak ada, kamu nggak suruh aku." "Ya gimana aku mau nyuruh kamu, kamu marah-marah." oh, Misal gitu kan. iya, Nah iya, jadi iya, kita harus lebih banyak kita harus lebih banyak legowo lah, kayak misalnya pun makanya tadi komunikasinya harus kita atur juga ya, kita harus bisa tahu tim kita juga. Kita juga sampaikan kita butuh ini, pun kalau misalnya dia nggak bisa, ya udah kita coba untuk apa namanya, kita coba untuk catat yang belum dikerjakan, kita coba sampaikan ke pimpinan. Emang nggak mesti harus kita semua, enggak ya, tapi kayak mana iya, caranya kita tidak tidak ikut tidak ikut emosi di iya, dalamnya. Jadi betul, kita betul. bisa mengatur emosional kita juga kalau misalnya bekerja gitu. Hmm. Nah, itu caranya apa? Dengan ibadah. Nah, Oke, itu yang paling siap. jadi makanya kita harus pokoknya sholat itu jangan pernah tuh kita tinggalin sesibuk apapun. Di situlah waktu kita ngerilis diri kita Hmm, sendiri gitu. iya, Kita bisa doa di situ, kita bisa take me time di situ, kita bisa udah mungkin kita kayak emosi ya kalau misalnya kita kerja, mungkin iya, pun juga kayak gitu, di organisasi mungkin juga kayak gitu, kita emosi dengan tim kita atau dengan kita sendiri atau kita emosi sama pekerjaan kita. Nah, itu kita, berdoa, kita sholat, ambil waktu kita untuk ya udah rilis diri kita, ya Allah mungkin ada yang emosi, ada kata-kata kita yang salah, tapi itu memang menurut aku ngaruh banget. Semisal kita marah, kalau hmm, kita marah oke, atau kita mengucapkan satu kata kasar dalam kehidupan itu bagi aku tuh ngaruh banget dan harus ditobatin deh hmm, kayak, astagfirullah mungkin aku terlalu apa, emosi iya, gitu. Jadi ini bla bla bla, karena sebenarnya pujian, balasan, segala macam kan dari Allah ya, iya, orang itu nggak mungkin kayak gituin kita kalau mungkin bukan salah kita gitu. Jadi iya, kita lebih betul. banyak ya udahlah kita muhasabah dirilah Hmm, bahasanya gitu. iya, Nah, itu poin penting juga tuh dalam oke, bekerja, biar Mbak. buat kita makin waras gitu Iya, loh, nggak betul, betul, stres. betul. Betul, sholat juga bisa jadi sarana meditasi ya Mbak, karena itu benar-benar waktu kita me time dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita. Oke Mbak Farah, Iya, tadi kita udah dapet tips tentang bertahan hidup di dunia teknik elektro, di dunia perkuliahan, kemudian juga udah dapet tips di dunia kerja. Apalagi tadi Mbak Farah juga udah cerita cukup banyak tentang challengingnya di dunia teknik ataupun saat kerja dan cara menanggulanginya. Nah, terakhir nih Mbak, karena kita udah 30 menit lebih ya kita ngobrol ini. Kayaknya nanti bisa kita sambung di lain-lain waktu Mbak. Ini perlu ngobrol oke. lagi sih. Oke, terakhir untuk pesan-pesan teman-teman yang barangkali sekarang sedang bergelut di dunia teknik ataupun akan bergelut di dunia teknik, itu coba Mbak pesan-pesan kesan dan apapun lah itu untuk mereka gitu. Oke, eee, mungkin ya ini pesan dari anak-anak era 10 tahun yang lalu. Oke. Ya, kalau kita nih, udah memilih misal atau akan memilih di bagian apa kita menentukan, misalnya kita mau masuk teknik dan kita sudah berada di teknik, kita pilih fokus untuk apa sih yang menjadi tujuan kita. Kita punya fokus, hal fokus yang mau kita lakukan di dalamnya. Kalau misalnya kayak teknik oke, kita
makin banyak riset, fokusnya itu kayak misalnya, oke kita memilih teknik nih, kita riset teknik itu seperti apa, kita coba tadi ya, apa namanya, ke depannya itu nanti seperti apa, terus kita mendalami pelajaran-pelajaran itu dengan fokus, lebih ke apa ya, eee, lakukan waktu kita itu semaksimal mungkin. Oke, kalau misalnya kita butuh untuk, mmm, main handphone atau kita butuh refreshing, itu memang kita butuh ya. Tapi untuk kita berada di dalam teknik itu, kita fokus deh, oke kita udah nih, apalagi yang orang udah kecebur nih ke dalam teknik Oke. itu, kita fokus tuh di dalamnya. Apa sih hal-hal yang nanti ke depannya bisa kita kembangkan ketika kita sudah lulus menjadi mahasiswa teknik. Oh, di teknik ini kita banyak discuss sama kakak tingkat kita, sama alumni kita. Oh, ada apa aja sih peluang kerjanya nanti ke depan. Terus di dalam kita sambil menunggu kelulusan itu, di dalamnya kita coba konsentrasi untuk itu tadi dalam kelas kita coba deh kita concern sama dosen kita. Nggak Oke. mesti harus 24 jam kita belajar ya, tapi seenggaknya di dalam kelas itu kita benar-benar fokus, kita benar-benar memperhatikan, biar nanti di luarnya itu kita bisa melakukan waktu lain gitu. Jadi Oke. kayak kita bisa menggunakan waktu itu dengan hal-hal yang lain. Kita mungkin mau berorganisasi, kita mungkin jadi aslep, atau kita mau jadi panitia, mau kita nongkrong dan lain sebagainya. Tapi seenggaknya di dalam kelas itu fokus sama Iya. seenggaknya kan paling banyak 3 4 SKS kali kan di dalam kelas itu. Betul. Kita fokus dulu di sana. Nah, nanti selebihnya ketika kita di luar kelas dan lain sebagainya, nah itu kita bisa untuk apa ya, mengembangkan develop diri kita itu seperti apa. Oke. Tapi yang menjadi itu tadi ya, menjadi fokus kita, di kelas itu kita fokus dulu seperti apa, terus kita mulai riset, apalagi anak-anak zaman sekarang kan ya, suka banget Iya. googling dan lain Iya, sebagainya. betul. Itu cari tahu teknik itu ke depannya seperti apa, banyak banget dan sekarang itu terutama di, tempat kerjaku itu udah mulai buka lagi, formasi forensik digital dan itu tetap Oke. membutuhkan anak-anak teknik, Oke. itu masih buka sekarang. Terus yang aku lihat ya juga, teman-teman aku yang kerja-kerja di kayak tempat kerja teknik, itu juga ada nih alumni juga UII, Mhm. dulu dia salah satu mahasiswa yang pintar juga tuh di UII, teknik teknik juga, itu dia di Kementerian Hilirisasi kalau nggak salah Oh, aku, itu wow. juga buka teknik. Dan Oke. sekarang memang banyak di dalam kemarin dulu dulu kan kepolisian itu ada forensik. Nah, sekarang di kejaksaan juga buka forensik. Nggak menutup kemungkinan di kementerian-kementerian atau satker-satker atau dunia Hmm. kerja lain itu membuka teknik. Emang Oke. saat ini teknik sangat-sangat dibutuhkan, terutama ya kalau di bidang pekerjaan aku, kejahatan dalam bentuk digital itu semakin banyak dan itu Hmm. semakin banyak membutuhkan orang-orang teknik di dalamnya. Oke, menarik sekali insight dari Mbak Farah ini. Jadi buat teman-teman yang mau atau ada keinginan untuk join ke teknik itu perlu perdalam lagi. Kemudian untuk teman-teman yang sudah join di teknik elektro ataupun di teknik apapun itu, kita perlu bertahan teman-teman karena prospek ke depan itu sangat luas dan banyak sekali. Dan bisa jadi pertimbangan juga untuk teman-teman yang belum mencoba dunia teknik karena sangat menyenangkan sekali di teknik ini, apalagi prospeknya yang sangat luas sekali ya Mbak. Iya, Nah contohnya sangat Mbak Farah ini. sangat kuat ya, kalau udah terjun ya, ini kan aku udah berada di luar dunia Iya. kampus Iya. ya, itu yang aku lihat ya relasi, temen, kerjaan, kantor, dan sebagainya, itu banyak banget teknik dan membutuhkan Oke. orang-orang teknik. Di tempat aku pun, itu bukan cuman forensik yang butuh teknik, Mm-mm. ada namanya peranata komputer, itu juga butuh teknik. Itu banyak formasi-formasi yang dia memang banyak banget butuh teknik di dunia nyata nanti dalam Oke. pekerjaan. Oke, oke, ini insightful sekali. Tadi daging banget dari obrolan awal sampai akhir, pesan-pesannya juga masuk banget. Jadi buat siapapun, apalagi teknik elektro kita juga sangat
menyenangkan ya Mbak. Sampai Mbak Farah juga Nah, sampai ke digital forensik. Jadi teman-teman jangan ragu. Bajain ke teknik elektro, apalagi teknik elektro UI yang wah, fasilitasnya udah iya dong. lengkap Oh enggak, sekali. sedikit sedikit ya aku mau nambahin. Jadi Oke. yang, alumni UII Iya. angkatan aku teknik elektro yang masuk forensik digital Mm-mm. itu 2 orang, aku Oke, sama temenku. wow. Perempuan semua Waduh, dua-duanya. aduh teman-teman, makin makin yakin gak sih buat join teknik elektro di UII? Udah ada channel kita, channel ke digital forensik kejaksaan pula. Oke, makasih Nanti kalau banget. info-info ya. Infoin Mbak. Makasih banget Mbak Farah untuk bincang-bincangnya pada siang ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk memberikan banyak insight ke kami semua. Ditunggu pertemuan selanjutnya Mbak. Kita ngobrol banyak lagi. Barangkali saya yang Boleh, ke Bengkulu. boleh tetap Oke. sekalian Oke. kalau handphonenya mau dicek kita forensikin sekalian. Aduh. Gaskan. Oke, sekali lagi makasih ya Mbak Farah. Jumpa lagi di Thank lain you ya Kak waktu. Citra. Terima kasih juga Terima teman-teman semua kasih. sudah menonton podcast kami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.